Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa, penonton setia, sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini bertemu kembali dalam kajian bab salat dalam kitab Fathul Mu'in, syarah daripada kitab Qurratul Aini, ya, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ya. Jadi beliau mengarang kitab Qurratul Aini, ya. Lalu beliau mensyarahi juga kitab beliau tersebut dengan syarah yang namanya Fathul Mu'in. Tapi terlebih dahulu kita kirimkan Fatihah bil khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ulama, khusus kepada muallif kitab ini, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kita terlebih dahulu kirimkan Fatihah dengan niat semoga apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila asyrafil Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila arwahil awliya wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan qutbir rabbani sultanul awliya As-Sayyid Syekh Ahmad Al-Rifai Al-Kabir, wa ila ruhi As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz, wa ila ruhi As-Sayyid Syekh Abdullah Al-Harari Al-Ma'ruf bil-Habashi, wa ila ruhi As-Sayyid Syekh Mizal Al-Halabi, wa nakhussu khususan المؤلف هذا الكتاب السيد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المالباري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita baca bab salat, ya. Bab salat ini dalam khusus kitab Fathul Mu'in itu dia menjadi bab pertama dalam pembahasan kitab fikih, ya. Ini sedikit berbeda dengan para kutub al-fuqaha yang lainnya, ya. Biasanya para fuqaha yang lainnya itu ketika mengarang kitab fikih mereka memulainya dengan bab thaharah, ya. Kenapa? Karena sebelum melakukan
kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang lain yang pokok seperti melaksanakan sholat ya dan lain sebagainya, itu kita terlebih dahulu harus memperhatikan masalah taharah kita. Jadi harus memperhatikan masalah bersuci kita ya. Oleh karenanya itu dalam kebanyakan kitab fikih yang lain mereka mengawali isi kitabnya itu dengan bab taharah. Seperti dalam kitab Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab yang lainnya. Akan tetapi di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari ya, itu beliau membedakan daripada karangan yang lainnya ya. Beliau mengawali isi kitab fikihnya ini dengan mendahulukan membahas tentang babus sholat ya. Oleh karena itu kita sekarang akan membaca tentang bab sholat yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita baca syarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus shalah ya, babus shalah ay babun fi shalah ya, bab ya atau penjelasan tentang masalah sholat. Babus sholat di sini, babu ini dia menepati kedudukan sebagai khabar ya. Khabar daripada mubtada yang dibuang ya. Khabar mubtada mahdhuf takdiruhu hadza. Jadi ada mubtadanya di sini, cuman mubtadanya dibuang, takdirnya itu hadza. Jadi dikira-kirakan seperti ini, hadza babus sholati ya, jadi seperti itu. Akan tetapi hadzanya itu mubtadanya itu dibuang, oleh karenanya babu di sini dia menjadi khabar mubtada mahdhuf dan juga dia menjadi mudhaf, as-sholati menjadi mudhafun ilaih. Babus sholati, bab menjelaskan tentang masalah terkait sholat. Hiya syar'an ya. Jadi sholat itu menurut syariat ya, itu beliau menyebutkan aqwalun wa af'alun makhsusatun, adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus ya. Jadi kenapa di sini dikatakan makhsusah? Itu karena tidak semua ucapan dan tidak semua perbuatan itu dapat dilakukan ketika kita melaksanakan sholat ya. Jadi ketika kita memulai melaksanakan sholat, maka tidak boleh kita mengucapkan atau melakukan hal-hal yang di luar sholat ya. Di sini aqwalun, khusus perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang menjadi rukun daripada rukun-rukun sholat ya. Oleh karena itu dalam pembahasan rukun sholat ya, itu ada yang disebut dengan rukun qauli, ada juga yang disebut dengan rukun fi'li ya. Rukun qauli itu adalah rukun yang melalui dengan ucapan, seperti pembacaan takbiratul ihram ya, membaca al-fatihah, membaca salawat kepada Nabi ya, itu termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat ya. Artinya tidak boleh kita mengucapkan selain daripada ucapan-ucapan yang dikhususkan ketika melaksanakan sholat. Dan juga af'alun di sini itu tidak semua perbuatan ya itu boleh dilakukan ketika kita sholat ya. Jadi ada juga rukun fi'li yang disebut dengan rukun fi'li dalam fikih itu ya, seperti sujud, ruku dan lain sebagainya. Nah di sini aqwalun ini ya, itu adalah aqwalun yang khusus bagi yang diperbolehkan ketika kita melaksanakan sholat. Artinya selain daripada ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat, itu kita tidak bisa melaksanakannya ya. Yaitu para ulama menyebutkan al-aqwalul lati laisat min aqawilis shalah itu yufsidus shalah ya. Jadi ucapan-ucapan
yang tidak termasuk ke dalam ucapan yang ada di dalam sholat itu dapat yufsidus sholat, dapat membatalkan sholat seseorang. Ya. Terkecuali di sini ada perbedaan ikhtilaf para ulama. Ya. Ada ikhtilaf perbedaan para ulama. Ya, jikalau seseorang itu lupa, ya, lupa mengucapkan sesuatu, mengucapkan perkataan yang tidak diperbolehkan di dalamnya sholat, ya, tapi dia lupa, ya, maka ini menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dia tidak apa-apa. Artinya la yufsidus sholat, la tufsidus sholat, tidak dapat merusak sholat, ya. Baik, akan tetapi menurut pandangan ulama yang lain, ya, menurut pandangan Imam Abu Hanifah, ya, jikalau dia lupa, ya, atau baik dia lupa ataupun tidak, ketika dia mengucapkan perkataan yang tidak diperbolehkan di dalamnya sholat, maka dia dapat merusak sholat. Ya, ini dalam keadaan apapun, ya. Baik dalam keadaan lupa atau disengaja, menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah itu dapat membatalkan sholat. Berbeda dengan halnya menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu jikalau dia mengucapkan perkataan, ya, yang tidak diperbolehkan untuk di dalam sholat, jikalau dia lupa maka tidak merusak sholat. Ya, itu perbedaannya. Nah, sholat di sini itu muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim. Yaitu yang dibuka atau diawali dengan takbiratul ihram, ya, dan yang ditutup atau diakhiri dengan salam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya, dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan Allahu Akbar, ya, maka disitulah dimulai kita melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat. Nah, dari situlah kita berlaku untuk tidak mengucapkan atau melakukan hal-hal yang diperbolehkan, ya, kecuali di luar sholat. Nah, kapan selesainya? Selesainya itu mukhtatamatun bit taslim. Ketika kita mengakhiri sholat itu, ya, dengan mengakhiri dengan mengucapkan salam. Ketika assalamualaikum, maka disitu diperbolehkan lagi. Ya. Jadi ada sesuatu, ya, yang asalnya diperbolehkan hukumnya, tetapi dalam satu kondisi itu dia menjadi tidak boleh. Ya. Contohnya seperti makan. Makan pada dasarnya itu hukumnya tidak apa-apa. Tetapi ketika masuk waktu sholat, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan makan atau minum, ya, begitu. Wasumiyat bidzalika ay bilafdhis shalah, ya, dan dinamai dengan sholat, ya, lishtimaliha, karena mengandung di dalamnya itu ala sholati, atas sholat, lughatan wa yaddu'a. Jadi kenapa dinamakan sholat, ya? Kenapa? Karena sholat itu mengandung di dalamnya itu terdapat daripada beberapa doa. Karena apa? Karena sholat itu menurut bahasa adalah doa, ya. Sedangkan isi daripada kegiatan pelaksanaan sholat di dalamnya itu adalah doa-doa semuanya, ya. Daripada ucapan kita mulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam, itu isinya semuanya mengandung apa? Doa. Oleh karenanya disebut dengan as-shalah. Karena as-shalah itu, ya, makna secara bahasanya itu, ya, artinya ad-doa. Semoga dapat dipahami, ya, sampai sini. Kemudian wal mafruḍatul ainiyatu, ya. Kemudian sesuatu yang difardukan, ya, yang difardukan ainiyah, sesuatu yang difardu ainiyah, kan, ya. Jadi nanti ada fardu ain, ada fardu kifayah, ya. Fardu ain di sini itu terbagi menjadi dua bagian, dan juga fardu kifayah juga nanti ulama usul fikih itu terbagi menjadi dua bagian.
Ya, ada yang pertama fardu ain. Fardu ain itu ada yang fardu ain khusus bagi yang pertama ada fardu ain itu yang berlaku bagi setiap mukallaf. Artinya hukum ini berlaku bagi setiap individu, ya, berlaku baik bagi kita sebagai orang awam ataupun bagi para orang-orang yang berilmu seperti para ulama, para masyayikh. Itu berlaku hukum ini, ya. Fardu ain ini berlaku bagi setiap individual, setiap mukallaf. Ada juga yang kedua, fardu ain yang dikhususkan bagi para nabi. Artinya yang kedua ini tidak berlaku bagi setiap individu, ya. Tidak berlaku bagi setiap mukallaf. Kenapa? Karena yang kedua ini hanya khusus bagi yang para nabi saja. Itu yang fardu ain. Ada juga fardu kifayah. Nanti para ulama usul fikih ini membagi menjadi dua bagian. Ada fardu kifayah yang al-ba'di, ada fardu kifayah al-kulli, ya. Nanti itu pembahasannya di usul fikih, ya. Karena takut terlalu melebar dan takut agak mumet gitu, ya. Nah, yang kita bahas fardu ain terlebih dahulu, ya. Jadi fardu ain tadi kita ulang kembali itu terbagi menjadi dua bagian. Ada fardu ain yang berlaku bagi setiap individual. Itu contohnya seperti kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu berlaku bagi setiap individu, fardu ainiyah, ya, baik orang awam atau para ulama, baik perempuan ataupun laki-laki, ya, tua atau remaja, ini berlaku bagi siapapun, ya. Ini berlaku bagi siapapun, makanya disebut dengan fardu ainiyah, ya, yang ala kulli mukallafin. Ada juga yang kedua. Nah, yang kedua ini itu fardu ainiyah yang khusus bagi para nabi saja, ya. Artinya tidak berlaku bagi setiap individual. Seperti apa? Seperti sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini itu hukumnya menjadi wajib aini bagi siapa? Bagi para nabi, ya. Akan tetapi bagi kita di luar nabi itu merupakan sunnah saja, ya. Jadi di sini terdapat pembagian lagi, ya, terkait fardu ainiyah dan fardu kifayah. Nah, di sini mu'allif melanjutkan wal mafruḍatul ainiyatu, ya, dan sesuatu yang difardukan secara ainiyah atau fardu ainiyah itu khamsun, ada 5, ya. Artinya sholat yang diwajibkan, ya, bagi setiap individual itu ada khamsun, ada 5, fi kulli yaumin wa lailatin, pada sehari semalam. Ya, jadi sehari semalam itu ada kewajiban, ya, kewajiban ainiyah bagi kita, setiap individual atau setiap orang yang telah mencapai mukallaf, ya, itu yaitu ada 5 kewajiban sholat, yaitu dari tadi, yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya. Ma'lumatun minad dini bil darurah, yaitu yang telah diketahui, ya, yang telah diketahui baik dari orang awam sampai para ulama, ya, bahkan sampai sekelas ulama mujtahid seperti Al-Imam Syafi'i, itu semuanya rata. Semuanya rata, orang telah mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu menjadi kewajiban ainiyah bagi setiap mukallaf, ya. Jadi sholat 5 waktu itu menjadi kewajiban, ya, dalam sehari 1 malam, 1 hari 1 malam. Fayakfuru, maka kafirlah, jahiduha, orang yang mengingkari akan kewajiban sholat tersebut. Nah, jadi di sini ada ada perincian lagi, ya. Jadi jikalau ada orang yang senantiasa tidak melaksanakan sholat disertai dengan mengingkari akan kewajiban sholat, ya. Jadi dia tidak mau melaksanakan sholat, lalu dia juga mengingkari
akan kewajiban sholat, ya, menentang akan kewajiban sholat, dia tidak percaya bahwasanya sholat itu hukumnya tidak wajib, maka di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan fayakfuru jahiduha, maka kafirlah orang yang jahiduha, itu orang yang menentang atas kewajiban sholat. Berbeda dengan halnya jikalau orang yang dia tidak melaksanakan sholat, ya, akan tetapi dia cuma malas saja, tanpa meyakini, tanpa mengingkari akan kewajiban sholat. Nah, ini dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran, dia hanya saja dia terjatuh dalam maksiat besar, ya, karena dia enggan melaksanakan kewajiban sholat. Walam tajtami hadhil khamsu, ya, dan sholat yang 5 ini itu tidak terkumpul, ya, tidak terkumpul li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain pada syariatnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mu'allif rahimahullah menyebutkan seperti ini? Ya, karena sholat 5 waktu ini, ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ini hanya terkumpul pada syariat ajarannya Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Artinya selain daripada ajaran syariat Nabi Muhammad, itu sholat tidak terkumpul 5 waktu. Ya. Seperti sholat subuh, ya. Sholat subuh itu hanya berlaku dulu pada zaman Nabi Adam saja. Lalu sholat zuhur itu ada pada syariatnya zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan juga sholat asar, ya, sholat asar ini, ya, ada berlaku pada syariatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu sholat maghrib ini berlaku pada zaman Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Lalu sholat Isya ini dia berlaku, ya, dimulai pada zaman Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ajaran syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terkumpul 5 sholat yang tadi itu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu semuanya ada pada syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mu'allif menyebutkan walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya sampai sini? Kemudian wa furidat lailatul Isra, ya, dan sholat itu yang 5 waktu itu diwajibkannya itu kapan? Diwajibkannya itu ketika pada malam Isra, ya, ketika pada malam Isra. Jadi ketika Nabi Isra, ya, wal Mi'raj, itu dimulailah dari sana diwajibkan kewajiban sholat 5 waktu. Ba'da nubuwati bi ashri sinin wa thalathati ashhur, 10 tahun 3 bulan setelah masa kenabian, ya. Jadi setelah Nabi diutus menjadi setelah Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, lalu 10 tahun 3 bulan setelah kenabian, ya, tepatnya pada malam Isra itu mulailah diwajibkannya sholat, ya, pada waktu itu. Jadi pada malam Isra setelah 10 tahun 3 bulan kenabiannya Nabi, maka diwajibkannya sholat 5 waktu. Lailatul Sab'in, ya, Lailatul Sab'in wa 20 min Rajab, bertepatan pada malam 27 dari bulan Rajab, ya. Bisa dibaca min Rajaba atau bisa dibaca juga min Rajabin. Di sini itu dalam pembacaan segi nahwu, ya. Jadi diwajibkannya salat itu bertepatan pada malam ke-27 dari bulan Rajab, yaitu pada malam Isra yang Nabi Muhammad SAW. Kapan? Yaitu 10 tahun 3 bulan setelah masa kenabian. Walam tajib
subha yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Dan pada waktu itu belum diwajibkan sholat subuh, ya. Karena kan diwajibkan sholat itu kan ketika malamnya, ya, ketika malam Isra itu diwajibkan sholat 5 waktu. Akan tetapi yang subuhnya itu belum diwajibkan yang subuhnya. Kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Karena belum ada pengetahuan tentang tata cara bagaimana pelaksanaan sholat subuh pada malam itu, ya. Karena masih malam, ya, dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga belum melaksanakan sholat subuh pada waktu itu. Makanya di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena tidak adanya pengetahuan tentang tata cara bagaimana melaksanakan sholat subuh pada waktu itu. Mungkin karena waktu sudah malam, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kita baca sedikit demi sedikit, ya, insya Allah bermanfaat dan juga semoga dapat antum pahami dengan baik, khusus bagi yang mendengarkan kajian kitab Fathul Mu'in ini, dan bagi para penonton yang memang lebih alim daripada saya, mohon koreksiannya, ya, dengan senang hati mohon koreksiannya, mohon kritikannya apabila ada penyampaian dari saya yang kurang tepat, bahkan kalau ada yang salah, ya. Insya Allah pada pertemuan malam selanjutnya kita akan melanjutkan, ya, bab sholat di part selanjutnya. Mungkin cukup sekian sampai sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirud da'wana, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.